Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisu kitaballah wa qaral hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanu fiddin, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kiai Taufik yang baru saja memberikan sambutan, dan juga kepada Ketua DKM Masjid Az-Zikra, lalu kepada guru saya, sahabat saya, teman dan kawan di dalam penjara lebih kurang hampir 6 tahun di Polda Metro, kita satu atap, dan kemudian kalau tidak salah hampir 3 tahun lalu di Lapas Cipinang ya Mbah Jarkasi, ada 3 tahun lebih kurang di Lapas Cipinang. Kita banyak belajar, banyak mencoba evaluasi diri, taubat bareng-bareng, taubat sama-sama. Apa sih yang salah dari kita gitu. Baik, terima kasih ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar di sini. Tadi sudah diperkenalkan, saya Sofyan Tauri. Nama saya cukup kontroversi juga ya. Mantan polisi, ada yang bilang penyusup, ada yang bilang intelijen, tapi ya masuk penjara juga, digebugin sama-sama. Ya sudah, kita terima fitnahnya. Mudah-mudahan rodok-rodok malah mati ya. Gak apa-apa dicelak manusia ya. Memang kita manusia ya, gak ada yang sempurna. Yang bagi yang memfitnah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Baik, saya belum lama ini dilibatkan sejak bulan Mei sampai bulan November terakhir kemarin, dan puncaknya di peledakan di SMA 72 di Kelapa Gading ya. Tidak lama kemudian Mabes Polri Densus 88 merilis ada 110 anak, jadi bukan 102 anak, 110 anak yang diselamatkan oleh Densus 88. Karena kita melihat kalau di dalam Undang-Undang Nomor 35 menjadikan anak itu sebagai korban. Karena anak-anak ini belum punya otonomi khusus. Dia belum tahu apa yang diperbuat. Maka di versi hukumannya itu cenderung dengan menggunakan restoratif justice, selama kasusnya tidak viral. Beda dengan 72 Pak. Karena ini telah lanjur viral, akhirnya ya masuknya kepada ABH, anak berkonflik dengan hukum gitu. Tapi ala kulli hal, sejak bulan Mei, kemudian bulan September di tanggal 22, lalu terakhir di bulan Januari kemarin, 110 anak yang diamankan oleh Polri. Ada hal yang menarik, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kenapa kok anak-anak bisa terlibat ya, bahkan mereka ingin melakukan aksi-aksi terorisme ya. Kalau kita mengajak kepada sebuah hadis yang sahih, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah ya, memang kelompok-kelompok ini sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya. Misalnya khitabnya bunyinya
ya'ti fi akhir zaman atau yakhruju fi akhir zaman. Jadi kalau bicara tentang terorisme Bapak Ibu, ya, itu bicara sampai akhir zaman. Kalau nggak mau teroris nanti setelah hari kiamat, ya. Tapi kalau udah bicara tentang yakhruju fi akhir zaman, sampai akhir zaman. Bahkan kata Rasulullah sampai munculnya Dajjal bersama mereka. Itu. Ya, ini harus diyakini nih. Salah satu cirinya adalah kata Rasulullah adalah hudatsahu asnan wasufahu ahlam. Ya, yaitu munculnya anak-anak muda. Tapi hudatsahu asnan wasufahu ahlam. Apa sufahu ahlam? Kalau ulama tuh anak-anak muda yang kecil atau pendek pikirannya. Kalau baca di hadis tuh diartikan bodoh-bodoh gitu. Bodoh karena bukan karena akademiknya. Ya, kalau saya lihat rata-rata mereka pintar-pintar secara akademik, tapi dalam segi kematangan jiwa, ya, karena tidak punya otonomi khusus, dia nggak punya pengalaman, akhirnya dianggap mereka sebagai hudatsu ahlam. Ya, hudatsu asnan wasufahu ahlam. Ya, mereka muda-muda, ya, karena ternyata yang kemarin diamankan dan kebanyakan kalau kita lihat adalah memang anak-anak muda. Yang diamankan 110 anak ini antara umur 12 tahun sampai umur 18 tahun. Gitu. Nah, tidak hanya itu, ya, saya amati dari file karena saya dilibatkan oleh Polri dalam mengasesmen, kemudian profiling, dan juga memeriksa beberapa dokumen, karena kita ini dianggap sebagai mantan pelaku, karena kita yang pernah memulai, kita juga yang harus mengakhirinya, Kiai. Ya, ternyata dari file-file yang kita periksa, di situ ada buku-buku tentang kursus peledakan. Abah bayangin, anak-anak umur 12 tahun sudah membuat belajar peledakan. Ya, bahannya mudah, ya. Bapak tahu kalau yang buat tawuran anak-anak pelajar, ya, yang suka ada di Bekasi sering juga, itu kan pakai petasan, betul nggak? Itu ternyata mereka seset tuh. Mereka ambil black powdernya, potasiumnya, lalu mereka kumpulin tuh. Ya. Ditaruh di botol cat atau kaleng susu, mereka tumbuk-tumbuk gitu. Mereka bikin remote, ya, remote control kan banyak gitu. Lalu mereka tumbuk, mereka kasih paku, mereka kasih ini untuk melukai tadi, dan mereka uji coba. Dan itu bukan sehari 2 hari, Pak, tapi mungkin bertahun-tahun diikuti. Masa iya sih anak kecil? Tapi faktanya demikian, memang anak-anak semua. Uji cobanya di tengah sawah, mereka sudah bahkan diikuti oleh Densus 88, mereka sudah survei sudah mensurvei beberapa kantor polisi. Jadi yang mereka incar ini kantor polisi, kantor pemerintahan, ya, dan itu diikuti terus, ya, kronologisnya berita acara itu dibuat, ya, biar nggak dianggap Polri ini ngarang-ngarang, Pak. Gitu. Nah, singkat cerita, saya kebagian setelah penangkapan, saya bagian untuk menderadikalisasi. Bapak tahu apa yang di file selain kursus-kursus peledakan? Abu Khobab Al-Misri, salah satu bagian dari Al-Qaeda, ya, itu membuat buku namanya kursus peledakan. Itu ada semua di buku-buku anak-anak ini. Lalu buku-buku yang mereka baca, yang saya baca ini wallahi ya nggak ngarang-ngarang. Pertama ada Kitabut Tauhid. Ada yang tahu karangan Kitabut Tauhid siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Ada lagi yang kedua, buku yang ada di situ adalah Nawaqidul Iman, atau yang disebut dengan pembatal-pembatal keislaman. Ada yang tahu dikarang oleh siapa? Bapak Ibu?
Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa lagi? Ada Kashfus Syubhat. Sekarang siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Yang keempat ada buku yang namanya Usus Salasah. Juga dikarang Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu a'lam. Tapi itulah yang pernah kita pelajari ya Mbah. Ya, kita gabung dengan kelompok-kelompok teror. Buku yang kita jadi rujukan ya nggak jauh buku-buku itu. Kok bisa buku-buku itu? Jadi Sufyan bin Uyainah, salah satu ulama salaf, pernah mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu ya bisa menyesatkan. Al-Qur'an juga disebut al-hadits ya. Al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan, mudillatun illa lil fuqaha, kecuali bagi ahli fikih. Gitu. Saya cukup lama mencermati maksudnya bagaimana. Oh, ternyata maksudnya ini connect dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fiqhul Maqasid. Itu kalau dalam mukaddimah tuh ada kalimat begini, bahwa biang ekstremisme, biang radikalisme dan tataruf atau terorisme itu adalah literasi beragama. Apa? Literasi beragama. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah di buku tadi Fiqhul Maqasid ada bab namanya Al-Madrasatu Az-Zahiri Al-Judud. Jadi madrasah atau sekolah Az-Zahiri, ya, tekstualis maksudnya Al-Judud, ya, modern saat ini, ya, itu ada fenomena orang-orang yang memahami agama ini secara tekstualis tadi, gitu. Maksudnya gimana? Dia literal di dalam memahami hadis tadi. Ya. Dia nggak pernah belajar tentang ilmu alat, yaitu ilmu yang bisa memahami Quran hadis, lalu dia main fonis. Ya. Padahal di situ ada mutlak, muqayyad, ada mana'am, manakhos, ada nasah wal mansuh, ada kalimat-kalimat yang sifatnya muawwal, ya, yang perlu ditakwil, atau kalimat-kalimat yang sifatnya zahir wal muawwal, mutlak, muqayyad. Lalu dia berfonis, ya, lalu menyalahkan orang lain di luar kelompoknya, ya, lalu menaikkan bendera wala wal bara, maksudnya bendera loyalitas dan anti loyalitas kepada mukhalifnya. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, di antaranya adalah Abdullah bin Wahab, ya, seorang perawi hadis juga, dia mengatakan laula Malik wal Laits la halaktu kuntu adzunnu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi. Kalau bukan karena Imam Malik dan Abu Laits, Abu Sa'ad Abu Laits, ya, cuma mazhabnya enggak terkenal, Al-Laits, ya. Kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Laits, sungguh aku telah celaka, la halaktu. Kenapa? Kuntu adzunnu ja'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi. Karena aku mengira apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Contoh, ada hadis sahih, Pak, tapi dia nggak bisa diamalkan. Kenapa? Karena rawan dinasah. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu kebanyakan rawan dinasah. Adapun ayat-ayat yang turun di Madinah kebanyakan mansuh, ya, merevisi daripada ayat-ayat yang sebelumnya. Karena salah satu tujuan daripada maqasid syariah, tujuan daripada diturunkan ayat-ayat tadi, itu sifatnya adalah tadaruj. Sifatnya bertahap, Pak. Jadi kalau kita nggak belajar usul fikih tentang nasah wal mansuh, kita jadi tersesat, Pak. Nah, munculnya anak-anak muda yang nggak pernah berpengalaman, tidak pernah belajar urut dan runut,
dia tidak pernah juga bersanad di dalam belajar agama, ini rawan sesat, Pak. Inilah yang pernah kami lakukan sebetulnya. Jadi kata Syekh Yusuf Qaradawi, munculnya orang-orang yang kelihatannya pejuang-pejuang Islam, munculnya fenomena pejuang-pejuang sunnah, tapi karena nggak pernah belajar tentang usul fikih, tentang ilmu alat, tidak pernah belajar ulumul Quran, ulumul hadis, tidak tahu tentang nasah mansuh, mutlak muqayyad, kita jadi tersesat, Pak. Tapi kita kelihatannya seperti pejuang Islam. Inilah yang kemudian ya Sufyan bin Uyainah mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih tadi. Dan ini banyak fenomena ini bermunculan ya di kota-kota besar. Fenomena orang yang hijrah tapi dia tidak mendapatkan guru yang baik, Pak. Ya contohnya di Sinai, Pak, 2017, Bapak bisa ketik, bisa searching, ya pembantaian di Masjid Raudhah di Sinai 2017. Itu dilakukan oleh kelompok ISIS, Pak. Karena 110 anak ini itu terafiliasi dengan kelompok ISIS, Pak. Ya. Kebetulan waktu itu saya sempat punya rekaman kasetnya, voice-nya. Sambil itu jamaah masjid, Pak, itu terbunuh 305 orang. Tapi diklaim oleh kelompok ISIS yang terbunuh adalah 350 orang. Dia bilang apa, Pak? Wallahi, sambil ditembakin, sambil digranat, sambil dibom, jamaah masjid yang sedang sholat, ya, mirip dengan kasus SMA 72. Itu sih nggak aneh, ya. Kita nggak aneh karena di tahun 2013, di tahun 2012 sama nama masjid ini namanya Masjid Az-Zikra di Polres Cirebon, Pak. Ketika takbir pertama imam Allahu Akbar, bomnya meledak. Ya, pelakunya namanya Syarif. Ya, namanya Syarif. Kebetulan Syarif ini pernah menjadi jamaah Masjid Ramadan ya. Pernah jadi ini dan pernah diundang oleh Ustadz Halawi, salah satu ustadz yang dulu pernah diundang juga di masjid itu. Jejak bekasnya sempat pernah bentrok dengan jamaahnya Ustadz Salafi, yaitu Zainal Abidin, main pukul-pukulan di dalam masjid. Itu 2009, Pak, waktu itu kita masih keras-kerasnya, waktu itu kami belum masuk penjara, ya. Itu meledak, dia menjadi bom bunuh diri, termasuk masuk pakai petasan itu, lalu meledakkan. Tapi yang meninggal dunia alhamdulillah cuma dia doang, Pak. Itu Kapolresnya luka-luka, imam masjidnya luka-luka, dan 400 jamaah nggak jadi sholat Jumat, Pak. Ini nggak ngarang-ngarang nih, ini kasus 2011, bisa di searching di Google. Namanya sama, Masjid Az-Zikra, Polres Cirebon Kota. Ya, itu anak-anak JAT, Jamaah Ansor Tauhid. Nah, dulu belum ada JAD, Pak, Jamaah Ansor Daulah. Ditembaki yang di Mesir itu, wallahi katanya, sambil demi Allah, wallahi hadhihi ghazwatul mubarakah. Ini adalah peperangan yang barokah, klaimnya. Ya, qatlun salah satu mi'ah wa khamsin. Telah terbunuh 350 orang. Min ubadul kubur wa syahawatu murtad wa ubadul kubur. Syahwatu murtad itu dari orang-orang murtad dan para penyembah kuburan. Bapak tahu nggak ubadul kubur ini siapa? Syahwatu murtad siapa? Yaitu orang-orang ikhwanul muslimin, Pak. Karena Masjid Raudhah di Mesir itu basisnya kelompok-kelompok ikhwanul muslimin. Kalau di kita mah orang-orang PKS kali ya. Gitu. Sambil ditembakin. Lalu wa ubadul kubur. Tahu nggak Bapak siapa istilah ubadul kubur? Kalau saya mendapatkan di dalam kitab Ad-Durar Ats-Tsaniyah,
fi Ajwibatin Najdiyah, kitabnya orang-orang Najd nih, kelompok-kelompok Salafi jihadi yang takfiri. Ibadul kubur itu adalah amalan-amalan Ahlussunnah yang diklaim sebagai perbuatan musyrik, Pak, atau syirik. Yaitu orang-orang yang mengamalkan istighatsah, orang yang melakukan tabaruk, orang yang melakukan tawasul. Bertawasul atau bertabaruk kepada orang-orang yang sudah mati. Orang-orang soleh yang telah wafat. Ini masalah khilaf bukan, Pak? Ini masalah khilaf di kalangan Ahlussunnah. Anda nggak melakukan tabaruk, istighosah, tawasul, nggak apa-apa. Tapi Anda menghalalkan darah orang yang bertawasul, beristighosah, itu yang masalah. Kenapa? Karena di dalam Ahlussunnah itu ada kaidah la yunkaru al-mukhtalafu fihi. Ya, tidak dianggap sebagai sebuah kekufuran, tidak dianggap sebagai sebuah kebatilan, tidak dianggap sebuah kemungkaran kalau mukhtalafun fihi. Kalau di dalamnya terdapat perbedaan. Misalnya mereka suka mengklaim demokrasi kufur, demokrasi syirik, maka pelakunya musyrik. Itu kan jargonnya selalu begitu. Pertanyaannya, demokrasi disepakati enggak? Karena innamal yunkaru mujma' alaihi, yang dianggap sebagai sebuah kemungkaran, yang dianggap sebagai sebuah kebatilan itu harus mujma' alaihi. Dia harus disepakati dulu. Kalau ada satu umat Islam atau satu kelompok Islam enggak setuju itu ada sebuah kemungkaran, maka kita tidak bisa menganggap itu adalah sebagai kemungkaran, Pak. Ini kaidah fikihnya begitu. Ini belum disepakati, tapi mereka sudah mengklaim bahwa ini ada kesyirikan. Yang akibatnya apa, Pak? Pertumpahan darah, safkut dima. Dibantai, Pak, 305 orang. Ya, tertumpahlah darah. Nah, ini terjadi, Pak. Ya. Nah, selain itu, kenapa ya literasi beragama, literal di dalam memahami agama ini menjadi problem yang sangat besar di kalangan umat Islam hari ini, Pak. Saya sebagai contoh nih, Pak, dulu ya. Misalnya ada hadis begini, Pak. Ini hadis sahih Bukhari yang mengatakan ma asfala minal ka'bain minal izari fafinar. Apa yang di bawah mata kakimu minal izar, ya, dari kain sarungmu. Jadi kalau bicara sunnah, di banyak hadis itu bicara tentang izar. Izar itu apa, Pak? Sarung, Pak. Ini nggak bicara sirwal. Jadi kalau bicara sunnah itu sebenarnya banyak izar. Apa yang di bawah kain sarungmu, maka fafinar, maka pelakunya ada di neraka, Pak. Kalau Bapak lihat Instagram, Facebook ya, 2 tahun, 3 tahun, tapi sekarang udah agak mendingan, nggak membawa masalah ini menjadi hal yang utama. Jadi dibikin fire, meme, ada neraka di bawah mata kakimu. Ada neraka di bawah kakimu. Jadi di bawah mata kaki itu pelakunya di neraka. Dulu, Pak, ketika saya baru-baru ikut ngaji kelompok-kelompok ini, ya, saya kayaknya males, Pak, ikut makmumnya celananya isbal di bawah mata kaki, Pak. Kenapa? Karena kemutlakan hadis tadi. Ma asfala minal ka'bain minal izari fafinar. Hadisnya Bukhari, Pak. Tapi ternyata untuk melihat hadis nggak bisa satu kita terjebak kepada satu pendapat. Ternyata ada hadis-hadis yang lain di Bukhari, di Muslim juga, di Imam Abu Dawud. Redaksinya mengatakan begini. Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Apa yang di bawah dari kain bajumu atau celana gamis kita, ya, di bawah mata kaki,
manjara saubahu khuyala'a, karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya secara rahmat di hari kiamat. Jadi yang pertama ma'aswala minal ka'bain itu bersifat mutlak, tapi kemudian dibatasi, Pak. Ada istilahnya dengan istilah muqayyad. Jadi di bawah mata kaki karena sombong. Lalu bagaimana cara ulama melihat hadis ini? Ya, maka ada istilahnya hamlul mutlak alal muqayyad. Ini ada di dalam pendapatnya Ibnu Hajar Asqalani. Ya, at-ta'wilul hadis, ya. Al-Manhad Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani fi ta'wil hadithi mukhtalifah. Jadi bagaimana metode Ibnu Hajar Asqalani dalam melihat hadis-hadis yang kelihatannya tabrakan? Apa kesimpulannya? Kata mereka adalah hamul mutlak alal muqayyad. Hadis yang bersifat mutlak tadi dia harus diikutkan dengan hadis manjara saubahu khuyala, yang ada muqayyadnya, yang dibatasi. Apa kesimpulan para ulama? Tidak mengapa di bawah mata kaki selama dia tidak sombong, Pak. Maka urusan masalah celana cingkrang, celana isbal selesai, Pak. Selesai. Ada lagi, pernah ada dialog Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ini di dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i telah bertanya kepada Imam Ahmad, ma ra'yukum man tarku shalah muta'ammidan. Apa pendapatmu orang yang meninggalkan salat secara sengaja? Fil hadits, fil athar, di dalam riwayat, man tarku shalah muta'ammidan fahuwa kafir. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja maka hukumnya kafir. Lalu ditanya lagi oleh Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, bagaimana taubatnya? Dijawab oleh Imam Ahmad, taubatnya ya dia sholat lagi. Lalu ditanya lagi oleh Imam Syafi'i, bagaimana sholatnya orang kafir? Kan udah jatuh kafir. Bagaimana orang kafir sholat? Lalu diamlah Imam Ahmad. Dalam salah satu ceramahnya Gus Baha, ini saya dengerin di Gus Baha juga. Kata Gus Baha, hampir saja Imam Ahmad jatuh kepada paham harurah. Ya, rodok-rodok khawarij maksudnya. Karena menganggap bahwa setiap dosa besar itu adalah kafir. Ini kata Gus Baha. Karena menganggap bahwa dosa besar itu adalah kafir. Maka kata Imam Syafi'i di dalam Manaqib itu, ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Pertama, menolak secara juhud, secara terang-terangan. Padahal perkara sholat di dalam kitab Sulamut Taufik itu adalah maklum minaddin bidarurah. Orang yang nggak sholat juga paham bahwa sholat itu wajib, Pak. Ini perkara maklum minaddin. Orang ini udah pasti paham semua dah. Kalau dia mengingkari perintah sholat, maka dia jatuh kafir. Ya itu. Karena ini perkara yang maklum minaddin. Adapun orang yang nisyan, lupa, masyghul, dia sibuk, dia memprioritaskan kesibukannya daripada kewajibannya dan sebagainya, ini nggak dihukumi kafir, kata Imam Syafi'i. Ya, betapa kita untuk memahami sebuah hadis itu butuh ulama, Pak. Makanya kadang kita main baca hadis saja, belajar tanpa sanad, Pak, itu bahaya sekali. Maka ada adab dalam ilmu itu dikatakan man kana saykhuhu kitabahu faqata'uhu aktsaru min shawabi. Barang siapa yang syekhnya atau ustadznya belajar tanpa guru, tanpa ulama. Padahal kitabullah Al-Qur'an memerintahkan fas'alu al-hadziki in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama kalau kamu enggak tahu gitu loh. Tapi kita cukup dengan baca aja gitu. Nyimpulkan sendiri, ngamalin sendiri, dan ini bahaya, Pak. Maka man kana saykhuhu kitabahu faqata'uhu, barang siapa yang syekhnya atau ustadznya
gurunya adalah kitabnya, maka fakata'uhu, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya, Pak. Ini koreksi, Pak, nasihat buat saya juga, Pak. Dulu merasa kalau udah baca, ya, kita udah nyimpulin sendiri tuh. Itulah bahayanya, Pak. Dan nggak main-main, Pak. Ya, bisa menimbulkan tertumpahnya darah umat Islam. Ada lagi kisah. Kisahnya begini, Imam Amas, tahu Imam Amas? Imam Amas ini perawi hadis. Kalau Bapak lihat Bukhari, Muslim, ya dalam Kutubus Sittah, itu pasti mengenal perawi yang namanya Imam Amas. Imam Amas ini sejaman dengan Nu'man, yaitu Imam Abu Hanifah. Nah, pernah Imam Abu Hanifah ditanya, Pak, sama seorang wanita. Ada riwayat yang mengatakan wanita haid, ya, bertanya, ya, pertanyaannya begini, apa hukumnya seorang wanita yang memandikan jenazah suaminya? Atau ada lebih kurang lafadznya begini, bagaimana hukumnya wanita haid memandikan jenazah suaminya? Kata Imam Amas, ya, ketika ditanya oleh wanita ini, selama saya meriwayatkan hadis, saya tidak pernah mendengar ada riwayat seorang wanita memandikan jenazah suaminya. Tapi tunggu dulu, kata Imam Amas. Saya akan coba tanya dengan sahabat saya, seorang ahli fikih, yaitu Imam Abu Hanifah. Ya Nu'man, ada perempuan bertanya, apa hukumnya seorang wanita memandikan jenazah suaminya? Dijawab oleh Imam Amas, ya ada riwayatnya, ya, di dalam hadis Asyra Awakhir, ya. Jadi kita 10 terakhir di bulan Ramadan ketika itikaf, Rasulullah itu pernah memasukkan kepalanya di kamar Aisyah, ya, di kamar Aisyah, lalu kemudian rambutnya disisir, Pak, oleh Bunda Aisyah, rambutnya Rasulullah. Nah, itu hadisnya katanya. Kata Imam Amas, loh kok itu hadisnya? Iya. Artinya kalau orang yang masih hidup saja boleh meminta tolong kepada orang yang masih hidup, ya, untuk disisirkan rambutnya, apalagi orang yang sudah mati. Ini namanya kias aula, Pak. Kias aula. Ini belajar fikih, usul fikih nanti, Pak. Ya. Apa jawaban Imam Amas? Ya, mendengar jawaban dari ahli fikih ini. Nahnu attiba wa antum asyadala. Ya. Kami para perawi hadis ini seperti dokter, attiba, jamak daripada tabib. Dan antum para ahli fikih adalah para apotekernya. Kalau bapak sakit, ya, kalau datang ke apotek langsung mengambil obat, keracunan enggak, Pak? Keracunan. Tapi kita butuh apoteker, Pak, ya, yang ngeramu bagaimana hadis Quran dan hadis ini betul-betul bisa kita pakai, Pak. Makanya para ahli fikih ini adalah para apoteker, Pak, sehingga kita siap saji. Maka ajakan-ajakan, ya, maka karena Pak khitabnya dalam hadis selalu mengatakan yad'una kitaballah. Kelompok-kelompok Khawarij ini itu selalu mengajak pada kitabnya Allah. Dalam hadis Nu'aim bin Hamad dikatakan, mereka mengatakan yad'una ilal haq wa laitsu min ahlihi. Mereka suka mengajak kepada kebenaran wa laitsu min ahlihi. Tapi mereka bukan ahlinya, Pak. Karena enggak pernah belajar usul fikih, enggak pernah belajar ulumul Quran, enggak tahu nasah mansukh, mana khas, mana mutlak, muqayyad, hakikat, majaz di dalam Quran dan hadis, sehingga dia salah dalam berfatwa. Dan inilah, Pak, yang terjadi sebetulnya, ya, fenomena-fenomena seperti ini. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, bahasanya gimana? Yaqra'unal Qur'an la yunawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi baca cuma lewat tenggorokan saja, Pak.
Bahkan sampai Rasul bilang dalam hadis-hadis yang sahih, min qiraatikum ila qiraatihim syai'an. Atau ila min qiraatihim ila qiraatihim bisyai'in. Ya, bacaan-bacaan kalian, ini kitabnya kepada sahabat dan juga itibarnya kepada kita semua pelajarannya, bahwa bacaan-bacaan kalian itu enggak ada apa-apanya sedikit pun daripada mereka, Pak. Makanya teman-teman kita nih ES Napiter, Pak, itu banyak mendirikan rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfidz, Pak. Ya. Saya khawatir, Pak, ya, apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ini terjadi kepada kita semua. Mungkin ini saja Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahi muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.